jika kita menunda atau mengurangi target atau tidak konsisten terhadap target kita dalam hal mitigasi atau penurunan emisi gas rumah kaca, maka kita akan menambah beban untuk kita beradaptasi terhadap iklim yang berubah gitu, dan apalagi di wilayah Indonesia yang memang rentan terhadap perubahan iklim. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Essential, kembali lagi di podcast Bicara Energi bersama saya Aulia, staf program transisi berkeadilan di Institute for Essential Services Reform atau IESR. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast tentang mitigasi dan adaptasi krisis iklim tentang bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sebagaimana teman-teman penonton mungkin ketahui, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan itu semakin sering terjadi belakangan di Indonesia. Di mana fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, terutama di beberapa sektor seperti pertanian, tetapi juga memakan korban jiwa. Perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim, kemudian juga perubahan tekanan udara yang mendadak, fenomena La Nina dan El Nino, musim kemarau dan juga penghujan yang panjang seringkali memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Sebenarnya, hidrometeorologi sendiri merujuk pada proses alam di mana kondisi atmosfer mempengaruhi pola ketersediaan air di permukaan bumi. Dampaknya bisa sangat-sangat bervariasi, mulai dari surplus air yang menyebabkan banjir, hingga kekurangan air yang berujung pada kekeringan, di mana kekeringan dan juga banjir sama-sama bisa berbahaya tidak hanya bagi perekonomian tetapi juga bagi kelangsungan hidup umat manusia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwa pada 2023 saja tercatat ada 5.400 kejadian bencana di Indonesia, di mana sebanyak 99,35% diantaranya itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Sementara kurang dari 1% sisanya itu adalah bencana geologi seperti gempa bumi dan lain sebagainya. Untuk itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah bencana hidrometeorologi ini. Untuk membahas lebih lanjut nih aspek-aspek apa saja yang kira-kira mempengaruhi perubahan iklim dan juga bencana hidrometeorologi, kita akan berbincang dengan Mbak Syahnas Firdausi, analis energi dan iklim dari IESR. Mungkin Mbak Syahnas boleh perkenalan diri dulu, silakan. Oke. Halo semuanya, nama saya Syahnas. Di sini saya adalah analis iklim dan energi dari IESR dan saya sudah banyak melakukan riset terkait dengan tentunya mitigasi perubahan iklim terkait dengan sektor energi, dan juga merupakan anggota dari Climate Action Tracker dan mengakses juga bagaimana aksi mitigasi Indonesia dan bagaimana kontribusinya terhadap kenaikan temperatur global. Oke, nah ngomong-ngomong soal bencana hidrometeorologi nih Mbak Syahnas gitu. Sebenarnya gimana sih Mbak Syahnas melihat upaya adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam 5 tahun kebelakangan mungkin ya? Nah, ketika kita berbicara tentang perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi, pertama-tama tuh kita harus tahu dulu juga nih definisi dari mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, karena seringkali orang-orang itu masih saja mungkin kurang tepat ya dalam memberikan definisi atau mungkin mengklasifikasi sebenarnya upaya-upaya yang mereka lakukan itu sebenarnya termasuk mitigasi atau adaptasi sih. Nah, jadi kalau mitigasi dari perubahan iklim itu adalah segala kegiatan maupun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi di sini kita fokus terhadap sebabnya. Jadi kita meminimalisir sebab tersebut, yaitu menurunkan emisi GRK sehingga bisa meminimalisir dampak perubahan iklim. Nah, kalau misalkan adaptasi, itu kita berfokus terhadap akibatnya. Jadi kita meningkatkan ketahanan atau menyesuaikan diri terhadap iklim yang sedang berubah atau akan berubah lebih lanjut. Jadi gitu bedanya. Nah, kalau mitigasi itu contohnya tentu saja kalau di sektor energi, misalkan menggunakan energi terbarukan, yang pokoknya menurunkan intensitas dari emisi karbon. Nah, kalau misalkan adaptasi itu kita memperkuat resiliensi, seperti kita membangun infrastruktur yang tahan terhadap suhu yang lebih tinggi, atau misalkan kita membangun infrastruktur yang lebih kuat di area pesisir yang memang permukaan air lautnya akan meningkat akibat perubahan iklim. Nah, bila kita berbicara tentang upaya adaptasi dan mitigasi apa saja sih
yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam 5 tahun ke belakang ini. Nah, jadi kita di sini harus melihat dulu nih, kira-kira kebijakan apa sih yang sudah pemerintah keluarkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga kebijakan dalam memperkuat ketahanan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Nah, bila kita lihat Indonesia sudah mengeluarkan Nationally Determined Contributions atau kebijakan kontribusi kita terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Itu sudah sejak tahun 2016 kita mengeluarkan first NDC, kemudian kita memberikan update yaitu enhanced NDC pada tahun 2022. Dan saat ini kita juga sedang memformulasikan second NDC yang diharapkan akan terbit di tahun depan. Oh, tahun depan ya, Mbak? Iya, rencananya dan semoga bisa lebih ambisius dan lancar timelinenya sehingga bisa terbit di tahun depan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari ENDC, sebenarnya Climate Action Tracker yaitu suatu badan riset yang mengkuantifikasi aksi iklim Indonesia. Sebenarnya berdasarkan hasil analisis kami, itu ENDC itu memang kurang ambisius sebenarnya. Karena mereka menggunakan baseline emissionnya itu lebih dari yang seharusnya gitu baseline-nya. Jadi mereka memakai proyeksi padahal historical emission-nya itu tidak setinggi itu. Oh, jadi baseline di atas historical emission-nya justru? Iya, betul. Jadi itu yang diharapkan nanti ketika kita memformulasikan second NDC itu memakai baseline year yang lebih terbaru, jadi sehingga kita bisa lebih relevan gitu targetnya. Kita mau menurunkan berapa dan itu kira-kira berkontribusi berapa sih terhadap kenaikan temperatur dunia, dan semoga kita juga tetap sejalan dengan target Paris Agreement yaitu 1,5 derajat Celcius. Nah, itu kalau kita lihat dari ENDC ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat dari regulasi-regulasi lain dan apakah kita sudah mencapai sebenarnya target-target itu. Misalkan contohnya kita kan sudah punya target ya 23% renewable energy pada tahun 2025. Namun memang pada saat ini kita masih mencapai sekitar 11% saja. Dan malah ada wacana nih memang kan kemarin untuk menurunkan target, dan ya semoga sih tidak diturunkan ya agar kita bisa benar-benar mencapai apa yang sudah kita berikan target atau komitmen kita sebelumnya. Nah, kalau dan juga untuk masalah land use dan land use change, memang Indonesia juga sudah mengeluarkan Indonesia Volu Net Sink 2030 agar kita Volu itu menjadi penyerap ya untuk mengabsorb karbon emission dan semoga menjadi carbon sink gitu ke depannya, dan itu merupakan dokumen-dokumen yang penting ya sebenarnya untuk kita benar-benar taati lah, kita berikan aksi terhadap dokumen tersebut untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Nah, untuk masalah adaptasi, kita itu sudah memiliki rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim atau RAN-API, itu sudah terbit sekitar dari tahun 2014, kemudian diperbaharui tahun 2018. Dan memang sudah dijadikan bahan untuk RPJMN 2020 dan 2024 kemarin. Jadi memang sudah terintegrasikan adaptasi tersebut di RPJMN, dan semoga rencana adaptasi tersebut juga bisa selalu diperbaharui dan masuk ke RPJMN selanjutnya gitu. Jadi untuk kebijakan sebenarnya kita punya instrumen yang banyak ya. Cuman memang kita harus benar-benar mengimplementasikan dan bagaimana menjadikan segala aksi-aksi kita tuh memang sejalan gitu dengan kebijakan yang kita miliki. Itu mungkin poin pentingnya ya, gimana kita udah punya banyak dokumen dan banyak rencana gitu, tapi implementasikan masalah lain ya. Nah, saya mau spesifik ke sektor energi nih, Mbak Syahnas. Gitu. Tadi Mbak Syahnas sempat mention soal sektor energi. Sebenarnya sebesar apa sih pengaruhnya sektor energi gitu? Karena tadi Mbak Syahnas juga salah satu target turunannya adalah renewable energy 23% di 2025 ya. Jadi seberapa penting sebenarnya dan bagaimana sih peran energi terbarukan ini dalam mitigasi perubahan iklim gitu? Dan kira-kira apakah Indonesia itu sudah punya rencana turunan juga gitu ya, selain target tentunya, yang kira-kira applicable gitu dan bisa diimplementasikan? Oke, untuk terkait sektor energi, memang dia adalah penyumbang yang besar terhadap emisi nasional kita. Nah, selain LULUCF tentunya, karena kita juga LULUCF kita masih menjadi source saat ini, walaupun kita punya target akan menjadi sink 2030. Selain itu juga energi itu memiliki emisi yang sangat besar gitu terhadap total overall emission dari Indonesia. Nah,
apa sih yang sebenarnya penting untuk dilakukan ya untuk masalah sektor energi dan apakah akan berdampak terhadap bencana hidrometeorologi, karena memang semakin kita mengeluarkan emisi yang banyak itu akan semakin resiko untuk kenaikan temperatur global akan semakin naik dan akan lebih meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi. Apalagi Indonesia ini kita di negara tropis, di garis khatulistiwa dengan garis pantai yang sangat panjang, jadi kita itu sangat rentan terhadap perubahan iklim. Jadi sebetulnya apapun yang kita lakukan itu akan sangat berdampak terhadap apa yang akan terjadi nantinya gitu terkait dengan bencana hidrometeorologi. Termasuk kita harus menurunkan emisi dari sektor energi yang memang besar. Nah, cara-caranya itu seperti yang sudah kita ketahui, kita harus meningkatkan energi terbarukan dalam sistem energi dan kita harus menurunkan intensitas dari carbon emission dari sistem energi tersebut. Nah, kalau berdasarkan dari kesepakatan di COP28 kemarin, memang kesepakatan global itu kita harus meningkatkan renewable energy 3 kali lipat dan energi dan memang besar secara global dan juga energy efficiency sekitar 2 kali lipat. Jadi memang penting juga ya untuk meningkatkan efisiensi energi karena terkait perubahan iklim juga ini akan merubah perilaku manusia gitu. Jadi perubahan iklim akan sangat mempengaruhi di entire supply chain dari energi, mulai dari supply dan demand-nya. Supply-nya mungkin bisa terganggu akibat kenaikan temperatur global. Itu di beberapa pembangkit akan sangat bisa mempengaruhi lah gitu. Mau itu sebenarnya pembangkit fosil maupun pembangkit renewable energy semuanya akan dapat terpengaruh. Contohnya kalau misalkan di renewable energy memang apalagi terkait misalkan hydropower kan juga sangat hydro ini dari air berarti ya? Dari air, hydropower itu kan sangat cukup sensitif juga ya terhadap misalkan bencana kekeringan dan juga sebenarnya juga efisiensi PLTU misalnya itu juga akan terpengaruh akibat kenaikan temperatur, jadi bisa efisiensinya bisa menurun. Nah, itu dari sisi supply-nya, dan untuk dari sisi demand, perubahan iklim juga akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Demand kita bisa makin naik, makin sering pakai AC. Ya, pasti. Apalagi di negara kita yang memang cukup panas gitu ya, jadi itu akan merubah semuanya ya. Jadi memang mitigasi dan adaptasi itu penting dilakukan di sektor energi. Nah, sebenarnya saya ingin meng-highlight juga bahwa selama ini kita sering membicarakan tentang mitigasi nih perubahan iklim di sektor energi dan itu memang penting karena emisinya besar. Tapi kita juga harus mulai membicarakan adaptasi di sektor energi karena sifat dari energi sistem itu kan dia long term ya planningnya. Pembangkit listrik itu bisa 15-40 tahun, kemudian transmisi itu bisa 40-70 tahun. Jadi ketika kita merancang suatu pembangkit maupun transmisi itu kita juga harus memperkirakan climate risk managementnya gitu. Jadi apakah infrastruktur ini sudah cukup tahan terhadap proyeksi peningkatan temperatur yang akan terjadi. Jadi itu juga akan penting untuk dilakukan dan juga diversifikasi sistem energi. Jadi kita juga jangan hanya menggunakan misalkan ya saat ini kan kita tahu ya kita masih sangat berat di batu bara. Jadi kita harus memulai diversifikasi energi karena untuk meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan juga kita harus mulai melakukan desentralisasi struktur energi. Gimana tuh Mbak maksudnya? Jadi kalau dengan desentralisasi, dengan kita menggunakan potensi-potensi renewable energy di wilayah-wilayah yang berbeda-beda, itu akan menurunkan probabilitas dari pemadaman listrik yang besar yang bisa terjadi di sistem yang tersentralisasi gitu. Jadi kalau misalkan sistemnya tersentralisasi, kemudian ada bencana, itu akan sangat mempengaruhi wilayah-wilayah yang memang disuplai oleh sistem sentral tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya desentralisasi energi sistem, jadi bencana yang terjadi di sini bisa jadi tidak mempengaruhi dari pembangkit di wilayah yang lain. Jadi lebih resilient gitu. Lebih resilient gitu sih. Ya paling itu sih menurutku dari
mitigasi dan adaptasi dari sektor energi itu penting dalam urusannya dalam kaitannya terhadap bencana hidrometeorologi. Ya, tadi Mbak Shana sempat ngomong juga tentang adaptasi ya. Bahkan sebenarnya jalannya cukup panjang kalau tadi apa yang Mbak Shana sampaikan gitu. Bahkan sampai ke pembangunan infrastruktur gitu sudah harus mulai mempertimbangkan climate risk manajemennya. Nah, saya mau tanya lebih spesifik Mbak, mungkin tentang adaptasi ya, dan juga mungkin tentang mitigasi gitu, karena keduanya berjalan beriringan juga gitu. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan adaptasi iklim di Indonesia gitu, terutama terkait dengan pencegahan dan penanganan bencana hidrometeorologi ya yang tadi kita omongin, apalagi kan tadi 5.400 kalau datanya BNPB gitu, tidak menutup kemungkinan nantinya juga akan makin banyak nih bencana hidrometeorologi kalau kita terlambat dalam implementasinya. Apa sebenarnya Mbak tantangan terbesarnya? Jadi menurut saya kalau misalkan tantangan ya terhadap kebijakan adaptasi iklim, sebenarnya kebijakan adaptasi dan mitigasi itu kan memang harus dilakukan secara bersamaan ya. Maksudnya kalau kita memiliki nih kebijakan mitigasi dan adaptasi. Nah, tapi menurut saya yang menjadi masalah itu kadang kita tidak sadar bahwa ketika kita tidak melakukan atau kurang ambisius dalam melakukan mitigasi, itu akan menambah beban untuk adaptasi perubahan iklim. Jadi ketika kita tidak mencapai target misalkan 23% renewable energy, misalkan karena tidak ada investasi yang cukup untuk renewable energy, itu akan menambah probabilitas investasi yang dibutuhkan di sektor adaptasi gitu. Jadi memang jadi cost-nya makin gede ya? Iya, jadi memang pasti karena kita tidak memitigasi, jadi kita harus lebih beradaptasi terhadap kemungkinan perubahan iklim yang akan terjadi. Dan juga harus dicatat juga memang bukan hanya masalah biaya ya, tapi kan masalah kesehatan, masalah welfare dan segala macam itu akan sangat bisa terdampak ya terhadap masyarakat. Jadi memang bagaimana pemerintah itu harus sadar bahwa jika kita menunda atau mengurangi target atau tidak konsisten terhadap target kita dalam hal mitigasi atau penurunan emisi gas rumah kaca, maka kita akan menambah beban untuk kita beradaptasi terhadap iklim yang berubah gitu, dan apalagi di wilayah Indonesia yang memang rentan terhadap perubahan iklim. Nah tadi Mbak Shana sempat mention tentang ambisius dan tidak ambisius ya, apalagi ini kan juga mungkin akan berkaitan erat dengan salah satu komitmen global kita, yakni NDC. Dan tadi di awal juga Mbak Shana sempat sebutkan tentang second NDC yang kalau nggak salah mau di-update tahun depan ya, atau akhir tahun ini. Mungkin pertanyaan saya Mbak, kalau misalnya nanti ya SNDC ini ditargetkan gitu, dan semoga lebih ambisius tentunya harapan kita semua gitu, apakah akan berdampak pada pengurangan bencana hidrometeorologi gitu, atau sebenarnya udah terlambat nih buat memperbarui SNDC gitu? Sebenarnya kita untuk bilang terlambat itu berdasarkan hasil COP28 kemarin, kita itu masih mungkin untuk 1,5, tapi kita harus beraksi sekarang gitu secara global. Nah, jadi kalau apakah SNDC ini akan berpengaruh terhadap bencana, pastinya akan berpengaruh, karena apapun yang kita tulis di dalam kebijakan kita mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dampak bencana ini akan bisa kita minimalisir dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang terjadi. Nah, jadi SNDC ini sangat penting untuk ditingkatkan targetnya, harus bisa lebih ambisius, kemudian harus memiliki target-target absolute emission reduction target dari beberapa sektor yang belum ada di NDC sebelumnya, dan juga tentunya kita penting juga untuk SNDC ini benar-benar mencantumkan sektor-sektor yang belum tercover nih. Misalkan contohnya pada tahun 2022 itu kita emisi Indonesia itu naik 21%. Itu di luar dari emission dari LULUCF ya. Nah, emisi naik 21% ini dari mana sih? Dia itu akibat dari pengoperasian PLTU baru untuk yang off-grid PLTU off-grid untuk industri. Captive berarti ya? Captive power plants. Nah, kemudian dari hasil dari studi ISR, sebenarnya captive power plants itu ini untuk apa? Nah, 70% itu adalah untuk smelter nikel. Nah, jadi memang kita harus juga mendukung bahwa Indonesia ingin menjadi supply chain dari
mobil listrik gitu ya, dan itu adalah suatu inisiatif yang baik karena mobil listrik sendiri penggunaannya bisa menurunkan emisi dari sektor transport. Nah, tapi dalam keberjalanannya kita juga harus memperhatikan sumber-sumber atau apa yang digunakan oleh Indonesia untuk memproduksi misalkan baterai atau memproduksi atau mengolah nikel. Apakah itu sudah sesuai dengan komitmen kita untuk menurunkan emisi. Nah, jadi oleh karena itu SNDC harus juga mencantumkan misalkan industri nikel itu harus mengurangi sekian emisi gas rumah kaca, dan itu harus sejalan dengan target kita, dengan komitmen Indonesia, dan harus sesuai dengan target produksi pemerintah. Kira-kira mau memproduksi nikel berapa banyak, nah itu harus align gitu ya. Harus align dan memang ditulis juga nih dalam SNDC karena itu kan belum ada sektor industri nikel itu belum ada di INDC yang sebelumnya. Oh, yang di INDC yang 2022 belum ada berarti? Belum ada spesifik untuk sektor industri nikel karena kan kita sekarang sedang menggaungkan nih hilirisasi kan. Betul. Dan itu memang harus ada regulasinya, harus diukur, dan dengan mengukur kita bisa menetapkan target kira-kira mau direduksi berapa gitu. Supaya kita nggak semacam kecolongan lagi ya. Kita tiba-tiba naik 21% di tahun 2022 itu adalah 21% itu per tahun berarti ya, di tahun jadi itu aja. Jadi tahun 2021 ke 2022. Oh, oke. Dan itu cukup ya, lumayan tajam. Itu lumayan tajam. Jadi kita tadinya dari, kalau berdasarkan Climate Action Tracker ya, kita dari highly insufficient, yaitu adalah kita bisa meningkatkan temperatur global 3 derajat Celcius di 2100, kita menjadi critically insufficient. Atau jadi di bawahnya lagi turun ya? Kita turun rankingnya, jadi kita bisa meningkatkan global warming itu 4 derajat Celcius. Jadi memang itu penting untuk dimasukkan dalam SNDC. Oke, menarik. Tadi Mbak Shahnaz juga nyampein gimana sektor-sektor yang belum terjamah di INDC perlu juga ya di-include di SNDC gitu. Apalagi jangan sampai dua agenda besar kita gitu ya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan agenda program strategis nasional itu bisa berlawanan seperti tadi tentang nikel, hilirisasi nikel dan mobil listrik. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Shahnaz ya untuk menutup juga gitu. Kira-kira gimana sih pandangan Mbak Shahnaz tentang langkah ke depan pemerintah dalam mengatasi krisis iklim secara nasional gitu? Mungkin tadi kita udah banyak diskusi ya tentang apa aja yang udah direncanakan pemerintah gitu. Tapi mungkin Mbak Shahnaz bisa nge-share sedikit kira-kira apa aja sih yang masih perlu di-improve dari apa yang udah dilakukan pemerintah gitu. Dan kira-kira apa aja yang mungkin masih menjadi pembatas atau barriers gitu dari implementasi ini gitu. Mungkin boleh jelasin Mbak Shahnaz. Oke. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk kita bagaimana meningkatkan komitmen kita dan bagaimana kita benar-benar merealisasikan apa yang sudah kita targetkan gitu ya. Jadi pertama pasti NDC itu harus lebih ambisius seperti yang tadi kita sudah bahas. Kemudian tentunya kita harus tetap memiliki target renewable energy yang ambisius juga, dan memang kita berjalan menuju ke sana gitu. Jadi kita memudahkan untuk adanya proyek-proyek energi terbarukan, bagaimana sistem energi itu bisa dipenetrasi oleh renewable energy yang lebih. Kemudian kita juga harus sekarang kita harus berpikir juga mengenai adaptasi perubahan iklim tadi. Bagaimana energy system itu juga bisa terpengaruh, dan untuk planning ke depannya kita harus menggunakan climate risk management tadi yang telah kita bahas juga. Dan tentunya penting juga bagaimana pemerintah ini serius ya dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Karena dunia ini tengah bertransisi gitu ya, bukan cuma Indonesia, maksudnya dari negara maju, negara dan peers kita di Southeast Asia, di Asia, semuanya tuh sedang beralih menuju ke energi terbarukan seperti India, China. Walaupun mereka masih berat di fossil fuel, tapi mereka peningkatan kapasitas installed energinya itu sangat besar gitu di energi terbarukan. Jadi kita harus melihat juga kira-kira resiko apa sih yang akan kita dapatkan gitu jika kita tidak bertransisi sekarang. Contohnya misalkan kita sekarang masih menjadi eksportir batu bara yang besar, kita harus memikirkan juga nih bagaimana negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita kalau mereka bertransisi itu akan sangat berdampak terhadap batu bara kita. Itu juga akan bisa menjadi semacam kerugian ya, bila kita tidak melihat apa sih pasar global yang sekarang jadi ada opportunity yang justru kita nggak dapat gitu. Gitu. Jadi kita
takutnya kita menjadi terlambat dan kita nggak bisa gitu ya untuk catch up dengan mereka-mereka yang sudah memulai duluan gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat kerugian apa yang akan kita dapat jika kita tidak bertransisi dan melihat kondisi global saat ini. Oke. Terima kasih Mbak Shahnaz untuk obrolannya yang sangat insightful. Selesai juga perbincangan kita kali ini di podcast Bincang Energi. Terima kasih kepada Sobat Essentials yang sudah setia mendengarkan perbincangan kita. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan IESR baik melalui sosial media kita ada di YouTube, Instagram, X atau Twitter ya. TikTok juga kita sudah mulai masuk dan teman-teman bisa untuk follow dan juga ikuti kegiatan-kegiatan yang lebih jauh terkait IESR dan perkembangan transisi energi di Indonesia. Saya Aulia, pamit undur diri selaku host dalam podcast Bincang Energi. Sampai jumpa di IESR Bicara Energi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.